Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 23 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerjasama dengan BPSDM Riau. Selamat datang di podcast Suara Pemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu rendahnya penerapan etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila yang dapat mengancam ketahanan nasional, khususnya dalam konteks lapas, rutan, dan Bapas. Mengapa ini penting? Karena pemasyarakatan bukan hanya urusan menjaga orang di balik jeruji, tetapi juga menjaga martabat negara, membina warga binaan agar kembali ke masyarakat, dan memastikan seluruh proses itu mencerminkan nilai luhur Pancasila. Bersama saya sudah hadir 10 rekan hebat dari berbagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Yang pertama ada saya sendiri, Prabowo, selaku moderator di podcast Suara Pemasyarakatan. Lalu ada Taufan Setio sebagai Kasubag TU Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada Rizky Kusuma Putra sebagai Kasih Keamanan Lapas Kelas 1 Cipinang. Ada Eko Adi Prasetyo, Kasih Sarana Kerja Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Didi Rahmadi selaku Kasih Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Kelas 1 Surabaya. Sri Yuni Hidayat, JFT PK Muda di Bapas Pekalongan. Ivan, JFU Analisis Jabatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Damar Bagus, Kasih Sarana Kerja Lapas Kelas 1 Cipinang. Yudi Rizaldi selaku Kasubag TUP Humas dan Protokol BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untung Septiono selaku Kepala Urusan Umum Lapas Narkotika Purwokerto. Dan Regi selaku Kepala Subseksi Bingkel Klien Anak Bapas Tangerang. Mari kita dengarkan pandangan mereka. Kita mulai dari Bapak Taufan Setio, Kasubag TU Biro Umum Sekjen. Bagaimana Bapak melihat persoalan integritas di pemasyarakatan? Menurut saya, integritas ASN adalah jantung dari birokrasi. Seperti jantung dalam tubuh, jika jantung sehat, tubuh pun bisa berfungsi dengan baik. Jika etika tidak dijunjung, maka kepercayaan publik runtuh. Misalnya praktik kecil seperti manipulasi administrasi bisa berdampak besar pada citra kelembagaan. Disinilah kepemimpinan Pancasila diuji. Apakah pemimpin bisa menjadi teladan, berintegritas, jujur, disiplin, tidak menyalahgunakan wewenang, dan adil, atau justru sebaliknya? Jika pemimpinan tidak punya integritas, ibarat jantung bermasalah, maka birokrasi menjadi lemah. Baik, berikutnya Bapak Rizky Kusuma Putra, Kasih Keamanan Lapas Cipinang. Dari perspektif keamanan, apa dampaknya jika integritas itu rendah? Keamanan adalah pintu pertama. Jika integritas petugas goyah, potensi penyelundupan barang terlarang, pemberian fasilitas berlebihan, atau pelanggaran tata tertib bisa terjadi. Itu bukan hanya merusak sistem di dalam, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di luar. Integritas adalah kunci agar keamanan tidak hanya formalitas, tapi benar-benar menjaga ketahanan nasional. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Ibu Sri Yuni Hidayat. Bagaimana integritas dan Pancasila berperan dalam pendampingan klien? Kami di Bapas membimbing klien yang baru bebas. Mereka membutuhkan figur yang bisa dipercaya. Jika pembimbing pemasyarakatan tidak konsisten dengan etika dan Pancasila, maka klien bisa kembali ke pola lama. Padahal keberhasilan reintegrasi sosial mereka adalah bagian dari menjaga ketahanan sosial dan moral bangsa. Terima kasih.
Sekarang saya ingin mendengar pandangan dari rekan-rekan pembahas. Mari kita mulai dari Bapak Eko, Kasih Sarana Kerja Lapas Sukamiskin. Terima kasih. Di bidang kegiatan kerja, integritas diuji setiap hari. Program kerja warga binaan harus benar-benar untuk pembinaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau etika diabaikan, maka tujuan rehabilitasi akan gagal. Baik, lalu Bapak Didi, bagaimana di bidang laporan dan tata tertib terkait etika kepemimpinan Pancasila ini? Terima kasih moderator atas kesempatannya. Dalam hal ini integritas dalam pelaporan tata tertib ini sangat krusial. Jika pelaporan tidak transparan dan dimanipulatif, maka data yang menjadi dasar kebijakan akan salah. Ini dapat membuat keputusan pemerintah melenceng jauh dari realitanya. Selanjutnya, Mas Ivan, sebagai analisis jabatan di Denpas, apa sih pandangan Anda terkait hal ini? Dari perspektif sebagai analis jabatan, kepemimpinan Pancasila berarti menempatkan orang sesuai kompetensi, bukan karena kedekatan. Apabila integritas dalam penempatan jabatan rendah, organisasi akan pincang karena tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maka bisa menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja ASN. Lalu kita beralih ke Pak Damar, Kasih Sarana Kerja Lapas Cipinang. Ada Bapak Yudi Rizaldi, bagaimana sih kaitannya dengan citra kelembagaan terkait isu ini? Dalam mengelola kerja warga binaan, banyak godaan. Ada yang ingin memanfaatkan tenaga mereka secara tidak adil. Kalau petugas tidak berintegritas, maka pembinaan berubah menjadi eksploitasi. Itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau untuk Setiono nih, dari sisi urusan hukum, apa pandangan Bapak tentang ini? Integritas itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, misalnya dengan pengelolaan fasilitas kantor. Jika ada kecurangan, meski kecil, itu bisa merusak kepercayaan internal. Keteladanan dari hal yang kecil akan menular ke hal yang lebih besar. Citra publik sangat sensitif. Sekali ada kasus pelanggaran integritas, media akan menyorot. Kalau etika dan kepemimpinan Pancasila ditegakkan, citra pemasyarakatan justru bisa positif, bahkan jadi teladan birokrasi. Oleh sebab itu, Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto selaku Bapak Menteri Unipas kita itu selalu berpesan, jika tidak bisa berprestasi, jangan bikin masalah. Jadi kami akan selalu berupaya berubah ke arah yang lebih baik, insya Allah. Terakhir nih, ada Mas Regi. Bagaimana dengan pembinaan klien anak di Bapas Tangerang? Para klien anak sangat mudah untuk meniru. Apabila petugas Bapas tidak bersikap sesuai etika dan tidak berintegritas, maka para klien anak akan meniru perbuatan yang salah. Maka dari itu, petugas Bapas harus menjadi teladan yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila bagi para klien anak, sehingga para klien anak bisa tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkepribadian dan berkarakter kuat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Diskusi yang luar biasa. Dari paparan tadi kita bisa simpulkan, yang pertama, rendahnya etika dan integritas di pemasyarakatan bukan sekedar isu internal, tapi ancaman bagi ketahanan nasional. Yang kedua, kepemimpinan Pancasila harus diwujudkan dalam keteladanan nyata, bukan hanya slogan. Yang ketiga, dari keamanan, pembinaan, laporan, hingga urusan umum, semua butuh integritas yang konsisten. Dan yang terakhir, petugas pemasyarakatan harus menjadi role model bagi warga binaan dan masyarakat. Semoga obrolan ini menjadi refleksi bersama untuk memperkuat integritas, etika, dan kepemimpinan Pancasila di pemasyarakatan.
Terima kasih kepada semua narasumber dan pembahas serta pendengar setia Suara Pemasyarakatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.